jump up and get down. Baik teman-teman, selamat siang buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman pangan dengan tanaman palawija. Tanaman pangan adalah yang saya pilih ini tanaman bawang. Saya akan menjelaskan. Tanaman bawang merah adalah nama ilmiahnya Allium scholaceum, merupakan tanaman hortikula yang musimnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun pada saat tertentu sering mengalami penurunan hasil karena banyak penggangguan seperti hama sehingga petani mengalami gagal panen. Salah satu pengaruh tanaman bawang adalah hama ulat. Ini hama ulat adalah salah satu hama yang mengganggu pada tanaman bawang sehingga petani gagal panen. Itu penyerangan daun, gejalanya terlihat berbecak putih pada daun. Bila daun diteropong terlihat seperti gigitan ulat. Hama ini juga tergulung dengan pemungutan manual. Ulat dan telur diambil untuk dimusnahkan. Bisa juga dengan menggunakan performa seks perangkap guna sebanyak 40 buah per hektar. Oke, lanjut. Bila serangan menghebat, kerusakan lebih dari 5%, rupa daun semprot dengan insektida yang berbahan aktif klorifisol. Penyakit layu fusarium disebabkan oleh cendawa. Gejalanya daun menguning dan seperti terpilih bagian pangkal daun membusuk. Dengan mencabutnya tanaman yang mati kemudian membakarnya, menyemprotnya bisa menggunakan fungsida. Nah, ini adalah gambar salah satu ulat yang menyerang pada tanaman bawang. Nanti daunnya akan rusak dan lubang-lubang itu warna kuning juga. Ini adalah lanjut. Ada juga klasifikasi hama, yaitu ulat pada bawang, yaitu nama ilmiahnya Spodoptera exquisita. Klasifikasi dari ulat ini adalah Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insect, Ordo Lepidoptera. Dia dari famili Nectoidae, genus Spodoptera, spesies dari Spodoptera exquisita. Nah, lanjut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tanaman dari palawija. Saya memilih ini kacang tanah. Kacang tanah atau bahasa ilmiahnya Archis hypogea adalah tanaman polong-polong atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacang kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman yang berasal dari benua Afrika ini tumbuh secara perdu setinggi 30 hingga 50 cm hingga 1/2 kaki dengan daun-daun kecil tersusun majemuk. Tanaman ini adalah satu di antara 2 jenis tanaman budidaya selain kacang Bogor. Substrena yang membuahnya mengalami pemasakan di bawah permukaan tanah. Jika buah yang masih muda terkena cahaya, proses pematangan biji terganggu. Jadi ini kacang ini yang di Bogor nih, kalau dia kena ini cahaya matahari berarti proses pematangan bijinya terganggu. Nah, gitu juga. Di Indonesia ia dikenal pula sebagai kacang unak. Oh, ini kacang unak. Kacang jebro, kacang Bandung, kacang tuban, kacang kole, serta kacang banggala. Dalam perdagangan internasional dikenal sebagai dalam bahasa Inggris yaitu Neui Aruzen. Ya, kita lihat. Salah satu hama yang mengganggu pada tanaman kacang tanah adalah ulat tanah, yaitu Agoutis. Dia ini bersifat prolific, memakan segala jenis tanaman dan aktif pada senja atau malam hari. Hama ini akan menyerang dengan cara memotong titik tumbuh tanaman yang masih muda. Oh, jadi hama ulat tanah ini dia memakan segala jenis tanaman, yaitu yang ini tanamannya masih muda itu. Ya
yang tunas layu itu. Dia dalam dia punya batang itu masih muda hingga bisa dia ini makan. Memakan batang bagian bawah dan polong yang dapat membuat tanaman layu, yaitu terkuat dan roboh. Salah satu pengendalian terhadap hama ini sebagai berikut, yaitu kita bahas ini salah satu ini pengendaliannya untuk jangan ini yaitu yang terserang yang dapat menjadi inang, telur dan ulat dibakar atau dimusnahkan. Pengelolaan lahan secara sempurna oleh maksimum sebelum tanam. Penyemprotan menggunakan pestisida yang dianjurkan seperti Sulban 20 SC. Jika serangan tidak dapat dikendalikan, ini adalah salah satu gambar ini ulat tanah yang menyerang pada tanaman kacang tanah. Ini adalah ulat gambar ini, kita lihat saksikan. Nah, lanjut. Ada juga klasifikasi nama umum ulat tanah atau Agrotis ypsilon. Klasifikasi yaitu dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Class Insecta, Ordo Lepidoptera, Family Netuidae. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.